wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sabatil maut wan najata minan nar wal afa inal hisab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita dipermudah oleh Allah untuk bisa bertatap muka. Kita meskipun dari jauh, yang mana malam hari ini kita akan sedikit membedah ya, apa sih pentingnya kita berkomunitas ya. Jadi Bapak sekalian, kalau kita telah lebih jauh ya, ternyata model 6.0 ya, itu adalah berkomunitas ya, yaitu kita membuat jejaring yang mana kita berkumpul dengan orang banyak ya. Di situ kita bisa saling menyatukan ilmu ya, menyatukan bisnis. Ada juga mereka yang mungkin tidak punya produk, ada juga mereka yang nganggur mungkin, ada juga yang mungkin pensiunan ya. Itu semua ketika kita gabungkan ya, ternyata itu bisa menjadi peningkatan ekonomi. Kok bisa gitu? Jawabannya adalah kita mengacu pada negara Singapura. Singapura itu adalah negara yang sangat meneladani ya, menerapkan sistem itu berjejaring dan juga saling membantu bisnisnya saudaranya atau temannya. Kalau kita lihat ini, ya, kita mungkin ambil ilmunya aja ya, walaupun kita tidak ambil akidah mereka, kita ambil ilmunya aja dari orang-orang non gitu ya. Jadi mereka ketika ada temannya, saudaranya yang lagi buka usaha, ya mereka grand opening, itu tuh langsung diramain sama teman-temannya sendiri, diramain sama teman-teman sekomunitasnya, sama teman-teman, pokoknya rame lah gitu. Misalnya contoh ada yang lagi buka grand opening usaha kopi nih, usaha kopi ya. Akhirnya untuk meramaikan mereka itu pada datang ya. Dan ketika datang banyak seperti itu kan bisa dikontenkan ya, bisa dijadikan konten, bisa direkam, terus masukkan di medsos. Itu akan menjadi portofolio kita. Ya. Itu diantaranya pentingnya komunitas. Tetapi kebalikannya, kita yang akidahnya benar, ya kadang kita masih belum melaksanakan sistem seperti itu. Padahal Nabi kita itu nyuruh kita, ya seorang Muslim itu seperti bagian tubuh yang lain, satu tubuh dengan tubuh yang lain. Itu kita saling saling terkoneksi. Ini yang disebut dengan komunitas aslinya ya. Yang mana ketika satu tubuh itu sakit, semuanya ikut sakit juga. Kalau kita kan kebalikannya ya, tetangga kita nggak makan, kita nggak peduli. Ya, saudara kita ada hutang, kita nggak peduli. Nah, itu harus aslinya ya kita harus jauhi seperti itu. Maka pentingnya kita di sini untuk berkomunitas, itu kan kita membantu. Ketika ada saudara kita yang dalam satu komunitas ini nih, ya, mereka mungkin tidak punya produk, kita bisa siapkan. Bagi mereka yang dari sisi marketingnya kurang, kita bisa bantu. Dari mereka yang mungkin buruk, nanti kita bisa carikan solusi seperti itu. Maka seorang ketika dia ingin berbisnis, itu tuh jangan main sendirian. Harus sama orang lain juga, bantuan orang lain. Karena kita sebagai manusia diciptakan sebagai makhluk sosial kan ya. Nah itu tuh harusnya kita mau lah gitu loh, kamu sama yang lain, kita seraungan ya. Ini kebanyakan orang itu sudah bisnisnya mandek ya, sudah bisnisnya mandek, akhirnya dia main sendirian aja. Dan juga ketika dia main sendirian, dia merasa produknya itu sudah paling bagus sejagat raya. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Dia mengandalkan cuma satu produk aja, ya. Akhirnya uh, peluang closingnya itu sedikit. Ya.
Maka di samping kita juga berkomunitas, Bapak Ibu sekalian, kita itu juga perlu memperbanyak produk kita. Produk kita tuh dibanyakin. Jadi setelah orang menghubungi kita, setelah orang untuk peluang closingnya lebih tinggi, itu di semua produk kita mainkan. Ya, kita jangan cukup hanya satu usaha saja. Bapak Ibu boleh kok ya survei kepada para pembicara workshop yang mana mereka selalu selalu saja menggaungkan ya di seminar-seminar mereka, selalu menggaungkan kita itu harus fokus sama satu produk, ya jangan beralih produk dulu sebelum kita sukses sama satu produk. Itu bullshit, ya itu bohongan. Bapak Ibu boleh cek ya bisnisnya mana yang dia sukses cuma, saya yakin nggak ada. Dia mungkin sukses di satu produk tapi dia juga punya anak produk yang lain. Contoh misalnya kayak Sinarmas. Sinarmas itu usahanya apa Bapak Ibu? Usahanya apa Sinarmas itu? Pak Evan masih di mute ya. Ya, Jualan lahan. Jualan lahan ya, properti ya, terus jual bangunan ya, nyawa-nyawain, ngontrak-ngontrakin gitu kan ya. Tetapi di situ finance dia mungkin. bang Tahu ya ya. betul ya. Ya. Tapi ternyata kalau kita telaah, Sinarmas itu banyak banget ininya, usahanya. Di antaranya tadi yang disebutkan oleh Bu Sri Wahyuni, dia juga main bank ya. Tapi kita tidak menyarankan kita main bank ya, karena bank itu ada akad ribanya, maka kita jauhi. Terus dia juga main di asuransi. Ya. Asuransi juga nggak boleh dalam Islam, hati-hati. Ya, ada akad ribanya juga. Tapi bukan itu titik poin yang kita ambil. Yang kita ambil adalah mereka itu main di semua lini usaha. Kenapa kok kita harus main di semua lini usaha? Jawabannya adalah karena ketika kita punya 5 usaha nih ya, ini kita ibaratkan keran rezeki, 5 ini. Ketika keran yang pertama mandek, masih ada keran-keran yang lain. Gitu. Coba bagaimana bayangkan kalau kita cuma mengandalkan satu usaha aja, satu keran doang. Kita terpaku rezeki kita hanya dari situ aja. Ya sudah kita seperti orang yang di pinggir jalan ya. Misalnya dia jualan apa ya? Jualan inilah, jualan petasan lah misalnya. Jualan petasan. Udah lagi nggak musim petasan, dia buka gelaran lapak di pinggir jalan, udah nongkrong aja, nungguin orang datang gitu ya, nggak ada yang nolongin, nggak ada iklan, nggak ada berjejaring, cuma ngandelin usaha itu doang ya, maka itu peluang closingnya ya, peluang closingnya sangat kecil. Maka Bapak Ibu sekalian, kami sarankan ya dari tim mulai bisnis, Bapak Ibu sekalian, ketika ingin kaya ya, kan kita gitu kan bisnis itu untuk apa sih? Untuk kaya kan? Maka kalau memang jawabannya untuk kaya, ya jawabannya adalah untuk kita mainkan semua bisnis. Semua lini bisnis kita mainkan. Baik itu kita paham atau tidak. Ya. Baik itu kita paham atau tidak. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian main di semua bisnis, ya, dan kita tidak paham, kan kita bisa sampaikan kepada orang yang lebih paham. Contoh misalnya, ya, saya tidak paham di bidang air minum dalam kemasan, botol maupun gelas. Tapi saya berjejaring dengan Coach Evan. Beliau bidangnya, beliau distributornya. Ya, maka ketika saya nanti uh, dapat orderan atau saya nanti ngomong ke tetangga, ada yang mau pesen ya, saya tinggal bilang sama Coach Evan gitu. Bahwasanya, Coach ini saya dapat ini nih orderan air minum dalam kemasan, misalnya 20 karton, 20 dus. Nanti agar dilanjutkan oleh Coach Evan untuk penanganannya seperti itu. Nah, itu semua lini bisnis kita mainkan. Ya, jadi istilah kerennya palu gada. Apa aja lu cari, gua ada gitu. Ya. Nah, mau kuliner, mau akikah, mau bekam, ya, terapi, madu itu semua kita mainkan. Agar apa? Setiap hari kita ada orderan. Dari situ nanti kita akan bisa sugih bareng. Itu intinya kita berkomunitas, ya.
Kalau kita hanya ngandelin satu usaha, ya, kalau kita ngandelin cuma main sendirian, nggak mau berjejaring, ya, ya udah rezeki kita segitu-gitu aja. Banyak kok contohnya. Banyak contohnya. Saya punya teman itu, dia sudah jualan yang tidak apa mendesak ya. Namanya bisnis itu kan ada tiga tingkatan ya. Yang pertama bisnis yang sifatnya ketakutan. Sifatnya ketakutan, ini orang dia butuh nggak butuh tetap beli itu. Contoh kemarin waktu kita sedang corona, kita kan aslinya nggak mau tuh beli APD, kita nggak mau beli masker. Tapi karena yang dijual ketakutan, ya, termasuk diantaranya itu vaksin ya, vaksin. Tapi karena yang dijual ketakutan, akhirnya orang beli. Mau ada duitnya mau enggak tetap dibeli karena takutan yang jual. Itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan. Ya, kebutuhan. Contohnya makanan, contohnya seragam sekolah, kayak gitu. Itu bisnis yang level kedua. Level kedua tidak seramai level pertama gitu. Nah, teman saya itu dia bisnisnya di level ketiga nih. Bisnis yang sifatnya sekunder aja. Orang butuh ya beli, kalau enggak ya enggak gitu. Contohnya apa? Misalnya contoh kayak jualan uh, sangkar burung, ya. Itu kan kadang orang butuh, kadang enggak gitu. Ada yang jual apa? Ada yang mau usaha burung, ada yang enggak gitu kan. Nah, jadi usahakan kita di lini bisnis itu tiga-tiganya kita mainkan, baik yang sifatnya ketakutan, baik yang sifatnya kebutuhan maupun yang sekunder. Jadi tiga-tiganya lini bisnis itu kita ada gitu. Nah, di antara sifat yang bisnis yang sifatnya ketakutan itu adalah terapi. Gitu. Terapi juga bagus itu, karena orang butuh kesehatan ya. Tiba-tiba dia sakit, misalnya dia lagi asam urat atau kolesterol tinggi, gitu. Nah itu untuk di wilayah Pati bisa dengan Coach Evan itu juga. Coach Arif ya, kolesterol tinggi ya. Itu sifatnya ketakutan ya. Gimana nih kalau saya terus seperti ini, saya nggak terapi, saya nggak gerak, saya diem aja. Nah maka itu sifatnya ketakutan, jadi dia duitnya diada-adain gitu. Lagi nggak punya duit pun kadang-kadang sampai pinjem untuk kesehatan gitu ya. Makanya nggak heran dokter itu bisa kaya ya karena sifatnya ketakutan itu yang dijual. Ya. Makanya buat sekalian ya, dari kemarin yang sudah kita siapkan model-model jenis bisnis yang Bapak Ibu sekalian bisa manfaatkan itu ya. Itu di tiga bisnis itu silakan untuk Bapak Ibu sekalian di ini ya, dibuat websitenya ya. Nanti akan ada pengarahan dari Coach Lutfi untuk bagaimana bikin websitenya ya. Tentunya ini memperdalam lagi materi ya, karena mungkin kalau kita satu pertemuan itu tidak sejelas berkali-kali ya, karena ini sifatnya harus paham banget ya. Maka silakan nanti bersama Coach Lutfi akan disampaikan bagaimana teknik-teknik ya supaya kita bisa memenangkan persaingan dengan komputer kita yang lain. Begitu kira-kira Bapak sekalian, kita kembalikan lagi kepada Coach Evan dan juga Coach Lutfi. Terima kasih waktunya. Saya kalau ada salah kata tolong dimaafkan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Yusuf atas penyampaiannya. Itu tadi ya Bapak Ibu sekalian, kita penting banget untuk berjejaring, kita penting banget untuk komunitas, sehingga dari komunitas ini kan ada banyak produk tuh. Kalau kita butuh produk, butuh jasa, kita manfaatkan komunitas itu. Jadi kita nggak kemana-mana dulu, kita nggak cari di tempat yang lain dulu, tapi cari di komunitas kita dulu. Kira-kira di Muria Bisnis ada apa enggak? Kalau misalkan ada, ya sudah kita transaksi di sana dengan teman kita yang ada di dalam komunitas itu. Jika memang sudah tidak ada, benar-benar tidak ada, ya sudah kita baru ke tempat lain, gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, maka penting kita memiliki produk yang beragam, sehingga ketika teman kita mencari produk yang diinginkan, itu kita menyediakan. Dan kalau kita membutuhkan produk tertentu, produk apa, ya kita berusaha mencari di komunitas kita terlebih dahulu. Itu insya Allah akan menguatkan
Kira-kira seperti itu kesimpulannya yang disampaikan oleh Coach Yofi. Nah, ini untuk menguatkan memori kita, untuk mengasah kembali skill kita dalam mengisi website kita, bagaimanakah teknik-tekniknya, bagaimanakah caranya supaya ingat lagi, maka penting sekali materi yang kedua, ini materi teknis. Ya, karena ini materi teknis, jika nanti kelewat kalimat dari Coach Lutfi, mohon untuk menyampaikan saja, tidak apa-apa. Diulangi, jangan terlalu cepat dan sebagainya. Agar nanti bisa diulangi, bisa lebih paham bersama-sama. Baik, tanpa panjang lebar, Coach Lutfi juga sudah siap, maka kita sambut kepada Coach Lutfi, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar ya, Waalaikumsalam. Bapak Ibu ya? Jelas. Terdengar, bagus. Ya. Sebenarnya kalau malam ini bukan jadwal saya ya, tapi nggak apa-apa. Karena Coach Ricky berhalangan, tapi sama aja nanti. Mungkin nanti saya akan ini ya. Malam, Bapak Ibu, masih terdengar ya suara saya ya? Oke. Ya, melanjutkan tadi ya. Aman. Maaf tadi ada sedikit kendala teknis. Ya, malam ini saya akan coba mengulang ya dari sebenarnya materi kemarin sudah disampaikan oleh Coach Ricky ya tentang cara portal ada apa postingan di web portal Muria Bisnis. Saya akan coba mengulang. Nanti kalau terlalu cepat atau masih kurang jelas nanti bisa ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Baik, saya mulai untuk langkah pertama ya. Ini Bapak Ibu sudah ini ya, sudah punya akun untuk masuk ke panel adminnya masing-masing ya. Atau ada yang masih baru sama sekali belum dapat user buat masuk ke admin panelnya. Sudah semua ya Bapak Ibu ya. Baik, saya coba share screen dulu. Mungkin untuk yang belum punya akun, Bapak Ibu sekalian bisa sementara pakai username-nya latihan sama password-nya bersama ya. Username latihan, password-nya bersama. Jadi yang belum punya ini ya, latihannya pakai kecil semua atau ada besarnya? Ya, semua coach. Ya, semuanya. Semua ya. Passwordnya Password-nya bersama ya. Bersama. kecil semua ya. Ya, kecil Coach, semuanya. ini ada yang belum member, tapi sudah ikut Zoom, jadi mohon pelan-pelan ya. Oke. Udah masuk ke sini semua ya Bapak Ibu ya, ke panel adminnya. Caranya ini ya, klik di webnya, di ininya, muriabisnis.com/panel member/index PHP ya. Jadi panel M-nya Mungkin bisa besar. di copy paste di obrolan, Coach. Oke, di ini ya. Saya di chat ya. Ya, karena ini ada yang belum member, Coach. Oke. Ya? Sudah ya? Sudah diklik? Di chat sudah saya kirim ya untuk masuk ke admin panelnya ya. Karena nanti kita untuk mempostingnya nanti lewat admin ya, akun adminnya ya. Kalau sudah, ini usernya nanti latihan, ini bersama, kecil semua ya. Sampai sini, ada yang masih belum sampai di sini? Nanti saya coba pelan-pelan aja ya, karena ini kan merefresh ya.
Gimana Bapak Ibu? Udah sampai sini? Lanjut ya. Nanti usernya latihan, passwordnya bersama. Login. Nah, nanti tampilan awalnya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu nggak usah bingung atau gimana. Untuk awalan, untuk pertama, abaikan menu-menunya ya. Nanti kita cuma pakai beberapa menu saja. Nggak semua menu nanti kita pakai ya. Nanti yang kita pakai cuma di menu produk. Kalau untuk yang pertama ya, abaikan yang lain dulu. Kita nanti masuk langsung ke submenu di produknya. Ini fungsinya untuk nanti kita menginput postingan kita ya. Klik di produknya. Nah, nanti muncul ini karena beberapa sudah pernah posting ya. Nggak apa-apa. Karena kita nanti input baru, kita klik input produk. Nanti kalau udah masuk tadi habis login ke produk, baru ke input produk. Nah, kita bertahap aja ya. Pelan-pelan kita mulai dari kategori. Ini kita sudah masuk ke tampilan inputan produknya ya. Saya izin stop video dulu biar sinyalnya agak kuat. Kategorinya nanti Bapak Ibu bisa pilih ya. Kira-kira produk atau jasa. Jadi nanti yang bisa diinput tidak hanya produk ya, tapi juga bisa jasa Bapak Ibu semua. Nanti tinggal disesuaikan di sini. Kira-kira masuk kategori apa? Kalaupun nanti Bapak Ibu punya produk atau jasa yang sekiranya belum masuk di sini, nanti bisa menghubungi Coach Yusuf ya, atau di grup nanti biar nanti di super adminnya dibuatin kategori barunya. Tapi ini sudah lumayan banyak ya, biasanya sudah banyak. Jadi kita mulai ya. Kalau dari saya kan contoh buku ya. Buku agama atau buku umum nanti tergantung Bapak Ibu. Boleh pilih buku umum dulu ya. Setelah menentukan kategori, kemudian kita kasih judulnya. Nah, lebih baik judul, karena ini nanti kan tujuannya kan biar postingan kita mudah dikenali di Google ya, di mesin pencarian ya. Jadi sebisa mungkin judul nanti jangan asal ya. Kita kasih misal buku, misal cuma jual buku murah. Jangan asal gitu ya. Jadi biar nanti dikenali di mesin pencarian Google atau yang lain, bisa pakai rumus ya. Kita pakai jual, kemudian produknya apa, kemudian mungkin bisa ditambahi keunggulannya ya. Entah itu nanti jual buku murah atau jual buku termurah, nanti seperti itu ya. Kemudian ada juga posisi lokasinya ya. Mungkin nanti Coach Yusuf bisa koreksi ya.
Kira-kira susunan rumusnya kalau masih ada yang kebalik bisa langsung direvisi. Untuk penempatan keunggulan ya atau value atau lokasi itu boleh dibolak-balik ya Bapak Ibu ya. Boleh. Lokasi dulu baru keunggulan atau keunggulan dulu baru lokasi, itu sama aja nggak masalah ya. Sama aja Jadi ya. kita memvariasikan website kita supaya menarik oleh customer, itu kadang-kadang kita buat seperti itu, jual, produk, keunggulan, lokasi. Nah, nanti di lain kesempatan kita juga bikin jual, produk, lokasi, terus keunggulan. Itu sama aja. Tetapi jangan lupa ya, ketika kita produknya sudah punya brand, ya sudah punya nama, itu silakan brandnya ditaruh di belakang, ya. Jangan ditaruh di depan. Karena mesin pencari itu dia lebih condong untuk mencarikan apa yang dibutuhkan orang gitu. Lain halnya kalau memang sudah terkenal produk kita, seperti KFC atau McDonald itu nggak masalah, jadi taruh di depan. Tapi kalau produk kita belum seterkenal mereka, maka lebih baik secara rumus itu untuk brand silakan ditaruh di belakang ya, setelah lokasi atau setelah keunggulan. Ngoten Coach Lutfi. Siap. Jadi seperti ini ya Bu ya. Rumusnya jual, kemudian diikuti produknya apa, keunggulannya apa, kemudian lokasi. Kemudian kalau memang sudah punya brand, dikasih brand. Kalau belum punya, nggak apa-apa, kita tinggal dulu. Contoh ya, dari rumus yang sudah kita buat tadi, jual buku murah. Beli satu, gratis satu, se-Jawa Tengah. Misal gitu ya. Karena ini masih area Muria Raya, mungkin nanti disesuaikan aja dari Bapak Ibu. Mungkin jual madu murah se-Kudus atau jual madu murah se-Indonesia ya. Mungkin monggo disesuaikan aja biar lebih ini ya. Kalau ada brand bisa ditambahkan brand, kalau tidak ada nggak apa-apa ditinggal dulu. Kemudian kita ke upload file gambar ya. Ini kan ada pilihan choose file-nya, diklik aja. Kemudian kita cari di mana untuk ini ya. Kita coba dulu bukunya, saya simpan di mana. Nah, ini ya. Nah, biar lebih gampang dikenali di mesin pencarian, sebisa mungkin file gambarnya nanti kita samakan dengan yang di judul ya. Misal ini jual buku murah, beli satu gratis satu se-Jawa Tengah. Ini kita kontrol copy. Kemudian kita ke gambar produknya tadi. Kemudian gambar yang mau kita jadikan di produknya, kita rename, kita ganti dengan judul kita ya. Kalau sudah, kita klik. Sudah ya. Judul dan nama file gambarnya sudah sama ya. Coach Lutfi, Siap. halo. Tadi di kolom chat ada yang menanyakan untuk pupuk masuk di kategori apa ya? Itu karena kita yang megang adminnya super adminnya mulai bisnis, jadi kita fleksibel, bisa kita tambahkan sesuai keinginan dari para member ya. Ini tadi sudah saya tambahkan untuk kategori pupuk itu masuknya di kategori pupuk dan pakan ternak ya. Silakan ya.
pupuk dan pakan ternak. Monggo bisa dimanfaatkan ya. Oke, sudah ditambahkan tadi ya kategorinya ya dari oleh Coach Yusuf. Kalau yang punya pupuk berarti tadi kategorinya sudah ditambahkan. Nanti nama produknya, kemudian nama filenya bisa mungkin disamakan ya, biar lebih mudah diindeks atau ditemukan di mesin pencarian ya. Kemudian harganya misal 100.000 ya misalnya, atau karena murah kita bikin aja jadi 50.000 misal. Nah, di sini untuk harganya tidak perlu pakai titik atau koma ya. Kalau memang 50.000 ya langsung angkanya 50.000 ya. Nah, biar menarik nanti ada harga coretnya. Di harga sebelum diskon mungkin bisa kita buat ya. Misal harganya dari yang 100.000 ya. Jadi nanti di tampilan webnya nanti di portalnya ada harga coret yang awalnya 100.000 jadi 50.000. Kemudian kita masuk ke deskripsi, kemudian meta keyword, meta deskripsi ya. Nah, ini untuk memudahkan Bapak Ibu semua, kita pakai yang namanya ChatGPT ya. Jadi biar kita tidak perlu terlalu berpikir keras ya. Jadi nanti kita tinggal copy paste. Kita sudah dimudahkan dengan tools ya atau alat AI, artificial intelligence. Jadi nanti deskripsinya, kemudian meta keywordnya, meta deskripsinya nanti sudah dibuatkan ya dari ChatGPT ya. Untuk rumusnya nanti mungkin seperti ini. Kita ke tadi. Nah ini ya. Nanti kita coba buka dulu ChatGPT-nya. OpenAI ya. Bapak Ibu bisa buka di OpenAI. Di chat ya. Kalau sudah, klik start now. Jadi tampilannya sudah masuk ke sini ya. Nanti mungkin tampilannya agak beda kalau punya Bapak Ibu ya. Ini nanti menu di sini tergantung ini ya. Kalau masih trial mungkin cuma ChatGPT 4 ya. Karena ini saya pakai akun, kebetulan punya akun premiumnya jadi ini masih sharing juga. Kalau beli akun pribadi yang premium lumayan juga harganya, Bu. Oke, kalau kebetulan karena saya ada teman ya, jadi bisa sharing. Jadi bisa dibilang akun bersama ya. Jadi ini udah premium. Jadi, tapi sama aja nanti fungsinya. Nah, nanti kita mau bikin deskripsi produknya, meta keyword sama meta deskripsinya. Kita minta buatkan oleh ChatGPT ya, bukan kita sendiri yang bikin. Jadi rumusnya tadi ini kita copy, saya kopikan ke chat juga. Nah ini ya.
Nanti bisa diisi buatkan konten SEO dan biodata tentang buku murah atau produk Bapak Ibu ya. Kalau madu nanti ya madu apa gitu ya, sesuaikan ya. Kemudian buatkan bullet numbering dan tabel tentang keunggulan, benefit, dan target market, judul di atas. Ini kita bikin dari judul ya berarti ya, Bapak Ibu ya. Ini kita copy dari judulnya di ChatGPT. Tadi ada tentang titik-titik ya. Kita isikan judulnya. Kemudian, nah ini karena saya pakainya se-Jawa Tengah ya, mungkin kalau didetailkan kelurahan desa mungkin agak terlalu banyak. Jadi saya pakai kecamatan aja atau kabupaten ya, karena buat contoh ya. Jadi nanti disesuaikan sama konten Bapak Ibu. Kalau konten Bapak Ibu menyasarnya satu kabupaten nanti bisa pakai kecamatan dan kelurahan ya. Tapi kalau karena saya pakai se-Jawa Tengah, saya pakainya kabupaten ya. Seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Kalau misal Bapak Ibu judulnya di sini kabupaten, berarti di sini kecamatan dan kelurahan masih bisa masuk ya. Misal seluruh kecamatan di Kudus misalnya. Dan kelurahannya tadi ya. Nah, karena ini saya kabupaten jadi pakai apa? Provinsi, saya pakainya kabupaten saja. Biar nggak terlalu banyak ya. Kabupaten di Jawa Tengah. Kemudian buat penutup jaring judul di atas. Kemudian buat meta keyword lengkap 155 karakter dari judul di atas. Buat meta deskripsinya 150 ya. Karena di meta deskripsi dibatasi ya. Untuk karakternya cuma 150 karakter saja. Kemudian sebut 20 judul tentang, bisa saja nanti ini isikan aja judulnya. Kemudian karena ini pakai Jawa Tengah ya, provinsi ya, jadi saya pakai Jawa Tengah. Kalau nanti Bapak Ibu kabupaten nanti disesuaikan ya, warga kabupaten daerah mana gitu ya, Kudus atau di mana. Kalau sudah kita coba ya. Nanti dari sini bisa langsung kita copy paste ke tempat tadi ya. Kita tunggu dulu. Sampai sini Bapak Ibu masih bisa mengikuti atau ada yang ketinggalan? Sampai ke pembuatan deskripsinya. Karena deskripsi ini nanti menentukan ya. Untuk ketinggalan boleh menyampaikan nggih. Kita usah sungkan.
Bentar Bapak Ibu, nggak macet ya. Ini kurang tahu nih, sinyalnya ya kurang kenceng. Nah, dari sini nanti bisa langsung kita copy ya. Jadi judul, kemudian, nah kita bisa kopikan aja manual ya, Bapak Ibu ya. Kita copy dulu sambil menunggu. Kita kembali ke panelnya. Nah, kenapa kita perlu memakai rumus tadi? Karena untuk konten SEO ya, biar mudah postingan kita dikenali di Google, biasanya Google itu sangat senang yang namanya dengan konten-konten yang ada tabelnya, kemudian lokasinya, kemudian nanti kita kasih warna juga ya di judul ya. Di judulnya kita hilangkan aja, langsung di sini aja. Kita bikin headingnya, kalau buat judul heading 1 aja nggak apa-apa. Di posisi ini ya, terlihat ya. Ini kan ada menu-menunya. Nggak usah bingung, nanti beberapa aja yang kita pakai kalau memang Bapak Ibu belum familiar. Nanti kita pakai beberapa aja yang penting-penting dulu ya. Misal besar kecilnya, kemudian hurufnya, ukurannya, kemudian warna ya. Nah, caranya tadi kita blok judulnya, kemudian pilih heading 1 atau heading 2. Kalau judul heading 1 aja nggak apa-apa. Dan fontnya mau default ya dari kopian ChatGPT atau mau diubah, misal Arial juga boleh. Ini untuk menentukan jenis fontnya ya, mau Arial, mau Times New Roman, monggo selera Bapak Ibu. Kemudian size, ukuran fontnya boleh 12, terlalu kecil ya. Kita pakai yang 24 aja nggak apa. Dan di sini ada ini ya, block color ya. Background color untuk memberikan warna bloknya ya. Misal kita pakai biru nggak apa. Nah, tujuannya apa? Seperti ini biar lebih mudah ya mesin pencarian untuk mengindeksnya atau mengenali konten kita, postingan kita nantinya. Nah, setelah itu nanti ada deskripsinya seperti ini. Tadi dari kopian ChatGPT ya. Bisa nanti ditambahkan kemudian SEO WA. Nah, nanti ini tujuannya apa? Nanti ini ya, kelihatan di web ya. Ini tujuannya untuk menampilkan nomor WA kita nanti yang bisa dihubungi. Setelah ini, setelah judul, kemudian ada keunggulan, benefit, ini target market. Kita bikin ibaratnya subjudul ya. Jadi kita bikin heading 2. Fontnya kalau mau diubah, kalau tidak perlu. Langsung ke background color, biar berwarna ya. Nah, mungkin pakai warna yang lain. Nah, kuning. Sudah.
Ini daftar kabupaten, kita juga bikin sub headingnya ya. Kita ubah warnanya. Nah, kemudian penutup hard selling ini kita delete ya, jangan pakai ini ya. Jadi ibaratnya penutup hard selling itu kalimat penutup jualan kita. Nanti untuk menarik perhatian calon pembeli kita itu nanti pakainya yang kalimat penutup hard selling tadi. Nah, meta keyword ini nanti bukan di sini tempatnya. Nanti kita pindah ke meta keyword ya. Jadi meta keyword ini kita pindah, kita cut ke posisi meta keywordnya. Kemudian meta deskripsinya juga kita cut dan di sini tempatnya kita tempatkan di meta deskripsinya. Jadi kita delete dulu meta keywordnya. Jadi dari kopian ChatGPT nanti kita pisah-pisah juga ya, nggak harus kata kalimatnya kita samakan persis. Jadi kita filter lagi kira-kira mana yang perlu di delete, mana yang kita pakai ya. Nah, kalau yang untuk yang tambahan ya, tadi kan di situ ada tambahan 20 judul ya. Ini sebenarnya untuk fungsinya untuk kita bikin postingan yang sama dengan judul yang berbeda. Jadi ini nanti kita pakainya kalau mau membuat postingan kedua, ketiga, dan empat. Jadi nanti di sini sudah dikasih rujukan ya, judulnya apa gitu ya. Jadi nanti kita di sini nggak diperlukan, kita delete aja. Nah, kalau sudah ada kata penutupnya, kita bikin lagi seperti tadi ya, SEO WA, kemudian SEO deny, kemudian SEO baca. Nanti ini ada fungsi masing-masing ya, nanti terlihat ketika di web nanti. Kalau di sini kan cuma tulisan aja ya, nanti fungsinya nanti terlihat di web portalnya. Meta keywordnya sudah terisi, kemudian meta deskripsinya juga sudah ya. Kemudian untuk nomor WhatsApp pakainya 62. Misal 08 berapa gitu ya. Jadi yang dipakai bukan 08 tapi 62. Ini nanti kalau 08 nanti nggak kebaca ya, atau mungkin kalau calon pembeli kita ngeklik nanti nggak tersambung ke WA-nya kita. Ini tujuannya agar ketika postingan kita sudah muncul di portal, kemudian ada yang ngeklik, nanti kalau ada yang memesan bisa terhubung langsung ke kontak WhatsApp kita. 628 misal ini ya, 22507508. Kemudian di teks WhatsApp ini silahkan dikreasi ya dari Bapak Ibu ya. Misal saya mau pesan buku murahnya. Tolong info detailnya.
Nanti bisa dikreasi menurut Bapak Ibu kira-kira kalimatnya yang cocok untuk produk atau jasa Bapak Ibu seperti apa, nanti disesuaikan ya. Kemudian untuk link order Bukalapak, ini Tokopedia Shopee, ini kalau Bapak Ibu sudah punya toko online marketplace ya, Bukalapak, Tokopedia atau Shopee. Kalau belum ada, dikosongi tidak apa-apa. Kalau sudah seperti ini, berarti sudah semua, terus kita ke submit. Nah, ini sudah masuk di list inputan produk ya. Coba kita cek di Google. Di portal Muria Bisnisnya ya. Langsung ke muriabisnis.com. Coba, nah. Ini ya Bapak Ibu ya, postingan yang baru kita buat tadi. Ini harganya 50.000, ada harga coretnya 100.000 rupiah. Kita buka seperti ini. Nah, tadi kan habis judul, habis gambar, kemudian judul, deskripsi, kemudian ada SEO WA ya. Jadi SEO WA itu fungsinya nanti menampilkan kontak WA kita di samping ini. Nah, di sini juga ada kontaknya. Ada kontaknya. Nah, SEO baca sama SEO deny itu nanti fungsinya untuk menampilkan postingan-postingan yang serupa dengan kita ataupun dengan postingan yang ada di web portal Muria Bisnis di postingan kita. Kita ke home. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita coba klik. Misal ini kan kalau kita mau beli, kita diklik. Nah, jadi langsung tersambung ke kontak WhatsApp kita ya. Saya mau pesan buku murahnya, tolong info detailnya. Ya, mungkin sementara sampai itu dulu. Ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu? Silahkan. Baik, monggo silakan Bapak Ibu yang masih mengalami ada kendala atau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa secara langsung on cam atau melalui chat ya. Ada yang mungkin terlalu cepat atau ada yang belum terlalu jelas, mungkin minta diulang atau gimana bagian-bagian tertentu ya. Member kalau misalkan belum benar-benar paham bisa ditanyakan, karena ini pertemuannya secara virtual, jadi memang panjenengan harus aktif untuk bertanya. Nanti suatu ketika kita ada pertemuan secara offline, secara langsung, insya Allah akan dikabari ya. Diri biar nanti bisa lebih detail lagi. Ini komen dari Ibu Siwa ini, Anda bisa mengikuti coach. Yang lain aman ya? Aman sampai sini Bapak Ibu. Nanti setelah ini mungkin ke cara optimasi sebentar ya. Biar ini kan ibaratnya kita baru langkah awal untuk mempostingnya. Nah, bagaimana caranya agar postingan kita bisa dikenal atau postingan kita bisa masuk di mesin pencarian, tentu perlu kita optimasi lagi ya. Karena tujuan kita membuat postingan produk kan ingin dikenal ya, ingin biar postingan kita bisa dicari banyak orang, baik itu lewat media sosial ataupun nanti lewat mesin pencarian seperti Google dan yang lainnya. Tapi sebelum itu mungkin
Ada pertanyaan yang dari Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke optimasinya? Gimana? Masih aman? Kalau masih aman mungkin di kolom chat Karena ya bisa ya. kalau yang langkah pertama ini belum paham, dijelaskan langkah kedua ini, nah ini nanti akan ketinggalan lagi gitu ya. Ya, alhamdulillah ini ada komentar lanjut katanya sudah bisa mengikuti. Siap. Lanjut dulu ya. Control Swi, halo, monitor. Siap. Boleh di zoom out sedikit ininya, layarnya agar besar ya. Agak Bentar. kurang kelihatan ini. Di Ini zoom out. kurang besar ya? Iya. Mana caranya? Aku pengen ya. Control plus ya. Zoom sendiri bisa kok, Coach. Kalau yang pakai HP. Control plus ya. Oh iya, sebentar. Enggak, karena saya recording ya, jadi nggak bisa diubah-ubah. Soalnya kan ini rekaman ini ya, jadi dia nggak berubah ternyata. Oh iya. Zoom sendiri aja di apa di buffer layarnya bisa kok. Siap. Jadi kita lanjut ya untuk optimasinya ya. Nah, untuk optimasinya Bapak Ibu, biar postingan kita terindeks di Google atau dikenali di mesin pencarian, atau bisa dibilang lebih mudahnya biar Google tahu kalau kita posting di Muria Bisnis ya, biar kedetek di website. Jadi kita harus mendaftarkan link postingan kita ke Google. Caranya kita masuk ke Google Console. Klik aja di ini ya, Google Console ya. Google Search Console kalau Bapak Ibu ya. Klik. Nah, biasanya kalau pertama seperti ini ya, Start Now. Kalau sudah masuk di tampilan awal Google Search Console-nya, tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, pastikan. Kemudian kita klik Start Now. Nah, di sini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Ini harus posisi email kita yang terdaftar ya. Kalau bukan posisi email yang kita daftarin di Muria Bisnis, nanti nggak kedetek nanti. Caranya gimana? Kalau Bapak Ibu belum login atau sign in dulu ke emailnya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah beberapa kali pernah login ya, nanti di sini ada pilihan akunnya yang mana. Karena punya saya yang terdaftar di Muria Bisnis Lutfi Belajar Online ya, jadi saya klik yang email saya yang terdaftar. Nah. Nah, kalau sudah, kemudian ke telusuri properti ya. Tapi kalau Bapak Ibu benar-benar baru pertama kali, nanti klik Muria Bisnis ya. Jadi nanti di sini ada tambah properti ya kalau ini ya, kalau masih awalan ya. Nanti klik aja di tambahkan properti ini. Sini nanti domainnya Bapak Ibu klik muriabisnis.com. Baru kemudian lanjutkan.
Karena saya sudah masuk ya, jadi di sini sudah dikenali propertinya. Jadi saya tinggal masuk ke muriabisnis.com-nya. Nah, kemudian setelah tampilan di sini, kita ke inspeksi URL. Kalau sudah masuk ke properti muriabisnis.com, kemudian ke inspeksi URL. Nah, gimana caranya? Ini nanti kita masukkan link postingan produk kita yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini caranya kita cari produk kita tadi, postingan kita tadi, kita klik. Nah, ini nanti kan ada yang saya blok ini ya. Nah, ini link postingan produk kita yang tadi kita buat. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita pindah ke Google Console-nya, ke inspeksi URL, kemudian kita klik Ctrl V. Ya, kita kopikan, kita enter. Nah, di sini kan posisi URL tidak ada di Google ya. Ibaratnya kita tadi baru cuma posting, tapi Google belum mengenali, atau ibaratnya Google belum mendeteksi kalau kita posting di website, sebuah website. Caranya boleh diuji URL aktif atau mungkin langsung bisa minta pengindeksannya. Tampilan Bapak Ibu mungkin berbeda, bahasa Inggris atau ada yang bahasa Indonesia. Sama aja ya nanti ya, ininya ya, posisinya di request index ya kalau bahasa Inggris. Nah, kalau seperti ini pengindeksan diminta, berarti posisinya kita sudah terdaftar. Tinggal menunggu dari pihak Google-nya ya untuk mengenali postingan kita, sehingga nanti ketika kita ketikkan di mesin pencarian, postingan kita akan muncul. Nah, cara ngeceknya seperti apa? Nah, ke Google ya. Nah, ke Google, kita coba ketikkan kan Google Ads ya. Nah, nah, kita coba ketikkan judul kita ya tadi ya. Nah, karena kita baru mendaftarkan, jadi postingan kita belum masuk ya. Mau kita cari di halaman 1, 2, atau 3, itu masih belum ditemukan ya. Karena memang baru kita daftarin tadi. Nah, kalau postingan yang sudah gimana? Perlu diuji apa enggak? Tadi sudah diklik uji infeksi tadi, minta. Udah, sama aja sih uji URL aktif atau Gitu minta ya. pengirisan, sama. Uji ya. Jadi harus diklik uji URL ya. Uji aktif itu mungkin. Karena baru didaftarin jadi belum muncul ya. Jadi nanti tujuan kita optimasi itu seperti apa ya, biar nanti ketika kita klik atau ketikkan judul atau kata kunci yang mirip dengan judul
postingan kita nanti akan muncul di list yang ada di daftar Google ini ya. Jadi tujuannya biar ibaratnya nanti lebih banyak orang bisa mengklik iklan kita yang di postingan website portal Muria Bisnis. Nah, kalau misal kita coba contoh ya, ada yang sudah ada postingan yang sudah ini belum Coach Yusuf, yang sudah page plan. Itu paling Pak, Haji 2025 Kudus, sama itu sama apa, pasang gorden Kudus. Coba ya. Coba juga otak-otak Bandeng Jepara, Mas. Otak-otak Bandeng di Bandeng. Jepara. Di Jepara. Apakah ada? Ini ya, Nah, itu tuh. masuk di page one ya. Jadi tujuan optimasi biar bisa bersaing dengan website-website lain ya yang ada di Google. Jadi semakin postingan kita lebih mudah dicari, otomatis kesempatan atau peluang untuk closing dari produk kita akan lebih besar ya. Jadi itu tujuan dari optimasi, kita daftarin link postingan kita ke Google Console. Mungkin itu dari saya. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Oke, monggo. Ada kesempatan bertanya. Ini tadi manfaatnya kita mendaftarkan ke Google ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya sedikit sharing. Dulu saya pernah membuat website, blog juga gitu ya. Sering membuat postingan, tetapi ketika saya mencari di Google nggak ketemu. Ternyata ini rahasianya. Ya. Harus didaftarkan dulu di Google. Jadi tidak hanya kita posting ya. Karena kalau kita hanya posting, orang membuka website kita mungkin bisa, tapi kalau misalkan orang mencari sesuatu di Google, tidak ketemu tuh punya kita. Nah, ini tadi rahasianya di situ. Jadi kita mendaftarkan dulu di Google Console tadi ya. Dan tentunya dengan teknik-teknik penulisan yang sesuai dengan kaidah SEO, itu akan lebih memudahkan untuk mencarinya. Oke? Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin nanti kita ketemu next time ya. Atau nanti di grup atau gimana ya, nanti boleh ditanyakan ya. Nanti bisa dipelajari ulang, nanti saya kirim, nanti dikirim rekaman-rekaman dari Zoom-Zoom yang sudah Ya. tepat ya. Baik, itu dulu. Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada yang izin live juga karena malam ya. Ada tambahan dari Coach Yusuf? Oke, kalau nggak ada, informasi berikutnya, insya Allah nanti kalau misalkan ada pertemuan secara langsung ya di sekitar Bapak Ibu sekalian, nanti kami informasikan di grup ya. Insya Allah nanti di Kudus ada, di Pati juga ada, atau di kota-kota yang lain, atau di kota Panjenengan mau mengadakan, silakan nanti bisa menghubungi kami ya. Coach Yusuf ada tambahan? Ya, insya Allah kita akan lanjutkan belajarnya secara tatap muka langsung ya. Pelajaran yang hari ini disampaikan oleh Coach Lutfi, Kendal. Insya Allah kita akan ketemu hari Sabtu sore, jam 3 sore insya Allah sampai jam 5-an ya. Nanti bisa berkunjung ke rumah saya. Untuk HTM-nya gratis, free ya. Tapi usahakan bawa jajan masing-masing. Karena nanti di rumah saya cuma ada air putih aja. Nanti kita bisa belajar di situ bareng-bareng ya. Ulangi Dari Kendal ya, datang. Gimana? Dari Kendal boleh juga datang, silakan. Tiap Sabtu Ya, jalan-jalan ke Kudus.
Boleh, silakan. Karena nanti ke depannya kan kita akan ini ya, akan apa? Menguasai luar kota juga ya. Tapi rencana tidak pakai yang Muria Bisnis ini ya. Kita punya platform yang lain itu bisa kita manfaatkan untuk menguasai kota lain juga. Kita masih punya beberapa platform ya di luar Muria Bisnis yang nanti Bapak Ibu sekalian bisa manfaatkan. Kita punya setidaknya berapa ya? Banyak banget sih. Banyak banget bisa kita manfaatkan. Itu nanti ada portal properti, ada portal otomotif, ya jual beli motor, jual beli mobil. Kita juga ada portal umroh, Bapak Ibu bisa jual umroh di situ ya. Sama nanti juga kita punya portal yang mana ketika kita bikin satu website, kita bikin satu postingan, itu langsung otomatis akan menjadi 1000 domain. Luar biasa itu ya. Jadi kita bisa mendominasi Google banyak situs. Meskipun kita hanya bikinnya cuma satu doang. Nanti insya Allah bagaimana teknisnya, insya Allah kita akan bahas di beberapa pertemuan yang ke depannya nanti ya. Insya Allah. Oke, itu dulu. Kalau sudah cukup, kita sampai jumpa di lain kesempatan. Itu tadi Bapak Ibu beberapa hal tentang teknisnya, bagaimana cara membuat postingan yang sesuai dengan kaidah SEO. Ingin memperdalam lagi, bisa datang secara offline. Jika ada di kota Anda terdekat, maka datanglah ya. Sekitar Muria Raya. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma. Baik. Sampai jumpa di lain kesempatan, Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.